Shalom. Shalom. Shalom buat kita semua yang ada di tempat ini dan shalom buat sidang jemaat yang ada di rumahnya masing-masing. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita katakan tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan setia.
datang untuk berserah kepadamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Yesus. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Katakan, kan ku angkat tinggi tanganku Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sekali lagi katakan, kan ku angkat tinggi tanganku Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Katakan, selamanya Engkau setia Tuhan. Selamanya Engkau setia. Katakan, selamanya Tuhan setia. Haleluya Tuhan. Selamanya Engkau setia. Haleluya, Engkau setia Tuhan. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan yang terbaik. Haleluya.
Saudara untuk membuka kita dalam doa. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan Yesus, kami di hadapan-Mu. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami berharap Tuhan bahwa seluruh sidang jemaat GBT Kemuliaan yang ada di rumah, mereka bukan hanya sebagai penonton Tuhan, tetapi mereka juga bersama-sama dengan kami beribadah seperti yang kami lakukan ini Tuhan, supaya iman mereka juga bertumbuh Tuhan. Diharapkan mereka juga Tuhan mengikuti ibadah ini sampai dengan selesainya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus akan arti daripada semua yang terjadi ini. Sesungguhnya kami tahu Bapak, penampian itu akan segera terjadi Bapak. Tuhan akan melihat Tuhan bagaimana iman kami setelah kami Tuhan Yesus mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Apakah iman kami tetap bertumbuh? Apakah kami lemah? Apakah kami sibuk? Apakah kami lupa dengan ibadah? Sesungguhnya penampian itu Tuhan sedang terjadi Tuhan di muka bumi ini. Oleh sebab itu Tuhan sadarkan kami supaya kami tidak lengah Tuhan Yesus, supaya kami tidak merasakan panik, tidak merasakan ketakutan, tidak merasakan keputusasaan, tetapi kami fokus kepada Tuhan, fokus kepada ibadah, fokus memuji Tuhan. Ketika kami fokus memuji Tuhan, ketika kami fokus kepada ibadah, ketika kami fokus menyembah memuliakan nama Tuhan, maka kami mengetahui Bapa, perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Perlindungan Tuhan ada dalam kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena kami tahu Bapa, Engkau telah melindungi kami Tuhan. Engkau mengampuni kami, Engkau tidak memurkai kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong Tuhan, agar seluruh sidang jemaat Tuhan ikut ibadah, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Allah. Karena Allah itu adalah firman itu sendiri ya Tuhan Yesus. Maka genapilah janji-Mu, yaitu berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan, baik itu namanya Tuhan Yesus singer WL Tuhan, baik juga Tuhan yang namanya musik, Engkau urapi, multimedia Tuhan urapi, bahkan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Allah secara khusus Engkau urapi Tuhan dengan pembukaan rahasia firman Allah yang memampukan kami untuk bergairah Tuhan Yesus, bergairah terlebih dalam perkara-perkara rohani Tuhan Yesus, agar kami tidak tertinggal ketika Engkau menyatakan diri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, biarlah Tuhan terus yang memimpin Bapak. Kuasa-kuasa kegelapan cuma mengganggu kami, hati kami, pikiran kami, dalam bentuk apapun kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa darah Yesus membungkus kami. Terima kasih Bapak, dengan sukacita kami akan memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Berikan dong tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan adalah menara yang teguh. Katakan bersama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu kesayangan.
Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan bersama, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan bersama, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan dengan iman, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan dong tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Masih tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidup bagi diriku. Katakan, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa hebatnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Tiada yang seperti Tuhan, begitu besar. Begitu besar kasih, amin, telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidup bagi diriku. Katakan tiada
tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Katakan bersama. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mengundang Bapak Tambunan untuk berdoa persembahan. Kita berdoa. Tiada bandingannya kasih-Mu Tuhan, yang sudah kami rasakan dalam hari-hari kami. Dan hingga saat ini Tuhan Yesus, Kau memanggil kami kepada persekutuan dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah setia. Semuanya itu Tuhan, kami beri penghormatan kepada Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Di tengah ibadah ini Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Roh, jiwa, tubuh kami Engkau peliharakan dengan kasih-Mu Tuhan. Kami persembahkan kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan karuniakan harus kami persembahkan kepada Tuhan. Bukti ucapan syukur kami yang memuliakan nama Tuhan. Bapak, jika sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Urapi, kuduskan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan kami akan terus lanjutkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku untuk dengar firman-Mu, pengajaran mempelai Alkitabiah. Sidikilah batinku dan hati nuraniku, kebenaran firman-Mu kebutuhanku. Ku yakin firman-Mu Tuhan sanggup sembuhkanku.
tubuhku untuk melayanimu. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita katakan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh, ku siapkan hati. Ku siapkan hatiku untuk dengar firman-Mu. Pengajaran mempelai Alkitabiah, selidikilah batinku dan hati nuraniku. Kebenaran firman-Mu kebutuhanku. Ku yakin firman-Mu Tuhan sanggup sembuhkanku. Ku persembahkan tubuhku untuk melayanimu. Kita ulangi lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Di akhir pujian saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman. Ku siapkan hatiku untuk dengar firman-Mu. Pengajaran mempelai Alkitabiah, selidikilah batinku dan hati nuraniku. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman-Mu kebutuhanku. Ku yakin firman-Mu Tuhan sanggup sembuhkanku. Ku persembahkan tubuhku untuk melayani. Ku yakin firman-Mu Tuhan. Ku yakin firman-Mu Tuhan sanggup sembuhkanku. Ku persembahkan tubuhku untuk melayani-Mu, untuk melayani-Mu, untuk melayani-Mu, untuk melayani-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, yang maha kuasa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh beribadah, menyanyikan puji-pujian di hadapan-Mu Bapa. Kami juga menyadari bahwa Engkau adalah seorang yang suka bernyanyi Tuhan. Kau juga suka mempersembahkan pujian. Dari sini kami mengetahui bahwa Engkau senang juga Tuhan, agar kami selalu mempermuliakan Engkau lewat pujian dan penyembahan. Berkatilah Tuhan para petugas-petugas yang sudah melayani minggu ini, baik pemain musik, worship leader, singer, semuanya Tuhan, multimedia, itu semua dipakai untuk kemuliaan Tuhan.
dan kami sudah berada baik ada di rumah online maupun juga kami Tuhan yang ada di sini. Tuhan tolong supaya kami senantiasa penuh dengan kasih dan sukacita dari Tuhan. Dan kalau ada iblis setan-setan yang masih mungkin mengganggu hati kami tolong kami keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita berkata amin. Silakan duduk. Salam. Iya, salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus menyertai kita. Kita bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala perkara ya. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memberikan sejahteranya, sukacitanya, kebaikannya kepada kita umat manusia. Hari-hari kita sedang berjalani satu keadaan, apakah itu yang disebut dengan ya PSBB, social distancing atau lockdown. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara kita. Kita yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sudah menjadi manusia, yang Dia sangat mengasihi kita. Saudara, dalam saat-saat seperti ini kita yakin ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan mau nyatakan kepada manusia. Kalau Tuhan mengadakan sesuatu, tetapi tidak secara drastis dan langsung, tapi kita tunggu. Mungkin ada hal-hal yang mau Tuhan nyatakan secara spesifik, tapi sebenarnya semuanya itu adalah untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Di balik yang terjadi semua ini harus kita klaim firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, Tuhan itu dikatakan selalu mendatangkan kebaikan terkhusus bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu sebabnya saya yakin hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Nah saudara, minggu-minggu ini kita sudah membahas yaitu bagaimana Kidung Agung ya. Kita sudah selesaikan. Mungkin saudara yang ada live streaming atau Facebook sudah lihat bagaimana uraian isinya itu ya. Tentu saudara bisa ulang-ulang lagi di rumah karena bersifat satu pelajaran yang sistematis dia ya. Sistematis, jadi kita lihat diterapkan di dalam rencana tabernakel. Iya. Baik, untuk ini kita lanjutkan pada pasal yang kedua. Coba kita baca di dalam kitab Kidung Agung pasal yang kedua. Kita baca ya, Kidung Agung pasal 2. Ya, di sini katakan Kidung Agung pasal 2 ayat yang pertama. Yang pertama saja kita baca dulu ya. Ya. Mari kita baca sama-sama. Kidung 2 ayat 1 kita baca ya. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah.
Iya. I am a rose of Sharon, a lily of the valley. Valley itu artinya lembah. Jadi saya ini adalah dikatakan bunga mawar, karena dikatakan aku ya, ada aku di situ. Aku. Jadi tampilan Tuhan yang pertama dia bilang aku. Ya, kalau sudah dibilang aku berarti jelas itu Tuhan, saudara-saudara ya. Aku. Jadi kalau aku ada ya, itu adalah aku yang besar sekali. Maha besar, Almighty. Ya, aku. Itu dikatakan saudara. Aku adalah aku telah mengutus aku kepadamu, kata Tuhan kepada Musa. Aku adalah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi aku ada adalah Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan itu ada dalam firman-Nya. Ya, aku adalah firman. Kalau aku adalah firman, maka firman itu adalah iman itu sendiri. Jadi karena dikatakan bahwa iman itu timbul dari mendengar firman. Kalau kita mendengar firman, secara otomatis iman kita akan ada. Iman itu identik dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu makanya dikatakan aku, ya, dikatakan bunga mawar dari Sharon aku. Ya, itulah aku. Coba kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat yang ke 14 ya. Coba kita baca, sama-sama kita baca ya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah aku katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. I am has sent me to you. Jadi aku adalah aku. Jadi akunya Tuhan itu dia perlihatkan kepada Musa. Ya, lewat satu suara yang mengatakan akulah adalah aku. Akulah aku. Jadi kalau kita ada masalah dan persoalan, katakan bahwa Tuhan itu adalah mengatakan ada, aku ada, Tuhan ada. Dalam masalah krisis sekarang ini katakan bahwa Tuhan itu ada. Dari mana kita mendengar bahwa Tuhan ada? Dari firman. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan menampilkan akunya kepada kita. Sama si Allah tadi menampilkan akunya kepada Musa. Maka kalau kita dalam masalah, dalam krisis, mengatakan bahwa Tuhan itu adalah ada, Dia ada, aku ada, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi jangan ragukan Tuhan. Amin. Jangan ragukan Tuhan. Ya, saya kadang-kadang terpikir saudara, puhana mau itu kalau bahasa Batak, bagaimana lagi ini? Ya, kadang-kadang bagaimana lagi kami ini? Tapi ketika aku baca ini saya terhibur. Aku ada, Tuhan ada. Di mana Tuhan ada? Dalam firman-Nya. Ketika kita menerangkan firman Tuhan itu, di situ Tuhan itu ada. Dan ketika kita menerangkan firman Tuhan, di situ ada iman kita. Maka kita tidak bisa ragu dan tidak perlu ragu bahwa Tuhan itu ada. Haleluya. Jadi dalam permasalahan saudara, apa yang saudara khawatirkan, ragukan, jangan takut, kata dikatakan, aku ada. Dia ada pada saat saudara mendengar firman. Ketika saudara dengarkan firman, maka firman itu iman
Karena dikatakan bahwa iman itu timbul dari mendengar firman. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita ada iman, berarti Tuhan ada, berarti kita tidak perlu khawatir bahwa Dia adalah ada, aku ada. Ya, sekarang ini Dia ada. Saudara-saudara ya, makanya dikatakan bahwa, ulangi dalam Kidung Agung pasal yang pertama tadi, dikatakan bahwa aku adalah bunga mawar dari Saron, ya, bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu adalah satu perkataan dari mempelai laki-laki yang mengatakan kepada kekasihnya, ya, mempelai perempuan, dia ingin memberikan segala-galanya kepada kita, ya, jika kita mau berserah. Ya, yang dituntut sekarang adalah penyerahan, bukan kepintaran. Kita tidak perlu kepintaran untuk menyelesaikan masalah. Saudara tidak perlu pintar untuk menyelesaikan, saudara jangan minta kepintaran. Itu tidak perlu, tidak akan pernah kepintaran menyelesaikan masalah. Ya, tetapi yang diminta Tuhan dari kita adalah penyerahan. Itu yang diminta Tuhan dari kita. Karena sepintar-pintar mana manusia, kalau menghadapi masalah pasti KO dia, saudara. Profesor, doktor, kekayaan apapun, kalau sudah menghadapi masalah, tidak akan bisa. Hanya satu yang dituntut Tuhan dari kalau orang menyelesaikan masalah adalah kalau dia menyerah. Penyerahan disebut dengan penyerahan mempelai. Jadi bukan penyerahan biasa, ya, satu penyerahan yang sungguh-sungguh, ya, tanpa memperhitungkan kepentingan. Ya, dikatakan itulah penyerahan yang sungguh-sungguh, saudara. Kalau kita nanti akan memasuki satu penyerahan ini sampai kepada pesta perjamuan kawin anak domba, ya, itu makanya dikatakan bahwa dia tampil sebagai bunga mawar. Ya, bunga mawar ini, saudara-saudara, tentu saya lihat tadi gambarnya bagus sekali memang, ya. Satu kembang, ya, bunga mawar. Bunga mawar, dia tampil sebagai bunga mawar. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan habazelet atau flower rose, ya. Coba kita lihat dalam Yesaya 35 ayat 1, ada bunga mawar. Yesaya 35 ayat yang pertama, ya, dikatakan, saudara-saudara, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ayat 2, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Indah sekali, saudara, ya. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Itu makanya Yesus tampil tadi, dikatakan bahwa, ya, bunga mawar dari Saron aku. Saron itu satu areal yang pada waktu itu satu lembah, ya. Disitulah ada bunga itu tumbuh, saudaraku, tumbuh, dan kemudian aromanya itu, saudara, itu sampai, ya, dikatakan walaupun dia di satu lembah, tapi dia memancarkan keharuman, ya. Kalau di Indonesia ada nyanyian itu, nyanyian ada pernah dinyanyikan itu satu orang penyanyi, tapi bukan disebut dengan bunga Tanjung, ya, harum baunya si bunga Tanjung. Nah, mungkin pernah saudara mengingat lagu itu, harum baunya si bunga la Tanjung, bahasa Melayu kan.
Harumnya sampai, harumnya sampai kemana ya? Banyaklah. Ya, itulah disebut dengan satu syair yang bersaut-sautan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Mereka mengatakan bahwa saking indahnya kehidupan mereka, saudara, sehingga mereka ya membayangkan keindahan hidup itulah dengan satu bunga, ya, bunga yang indah. Sehingga bagaimana kalau Salomo mengatakan Salomo adalah seorang raja yang sangat besar pada waktu itu, dan dia mengatakan gadis sulam itu adalah sebagai seorang diumpamakan sebagai satu bunga, ya, sangat indah, saudara, ya. Kita percaya kalau mereka saling balas membalas, ya, maka itu adalah satu balasan cinta antara Raja Salomo dengan gadis sulam yang mengatakan mereka itu senang sekali ya melihat bunga. Tidak ada satu keindahan yang paling indah di dunia ini antara pamannya seorang yang lagi dimabuk cinta, ya, apapun juga mereka selalu senang dengan bunga. Nah, demikianlah saudara-saudara, kita lihat di sini bagaimana satu syair yang indah digubah oleh Salomo, ya. Kembali ke Ganggung pasal 1 tadi dikatakan bahwa bunga mawar dari saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Iya. Jadi saudara, demikian juga kita, kalau kita pengenalan kita akan firman, kita bisa cinta kepada firman, kita mengerti firman Tuhan, kita senang dengan firman Tuhan, maka sebenarnya kita juga dikatakan oleh Rasul Paulus menyebarkan keharuman. Ya, coba dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14 dikatakan kami ini menyebarkan keharuman, saudara, ya, menyebarkan keharuman kemana-mana akan pengenalan kami akan Yesus Kristus Tuhan. Ya, ayat 14 kita lihat, mari kita baca sama-sama. 2 Korintus 2 ayat 14, mari kita baca sama-sama, ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Iya, menyebarkan keharuman. Pertama, kita harum di rumah tangga. Seorang istri harus harum kepada suaminya. Dalam arti kata dia harus tunduk dan dengar-dengaran dengan baik kepada suaminya. Seorang suami juga begitu, harus harum kepada istrinya, kepada keluarganya. Ya, kita ini ya harus menjadi harum. Apakah mamanya kita ini ya mungkin tidak jarang kita menjalani hidup ini tidak bahagia, jengkel mamanya, ya, kesal, marah. Tetapi kita lihat, petiklah bunga mawar tadi di dalam hati dan taruh dalam hati kita supaya kita menjadi harum. Amin. Ya, itu saudara-saudara, ya, kami ini dikatakan ya yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman. Keharuman. Bagaimana harum? Fragrance of the knowledge of Him. Satu keharuman akan pengenalan akan Kristus itu. Semakin kita mengenal Yesus, nanti akan semakin kita merasakan betapa indahnya Yesus itu, bagaikan bunga, ya, bagaikan bunga mawar saron yang harum. Kalau sekarang dunia lagi banyak, maaf kata, lagi dibius dengan bau virus corona di seluruh dunia, ya, jangan kita ikut-ikutan bau, saudara, ya, tapi kita harus menyebarkan keharuman, ya, di dalam kehidupan kita. Jangan kita sebaliknya. Seorang istri umpamanya, kalau memang suaminya tidak mampu ya, mencari uang banyak-banyak, mungkin suaminya sudah menganggur dan sebagainya, mungkin istri akan ngomel gitu, ya, ngomel dan sebagainya. Ya bisa saja istri jadi bukan lagi bunga, jadi apa? Jadi angin tipun, tahu angin tipun? Jadi angin yang keras seperti menggulung gitu.
Wah, itu ada dikatakan namanya angin itu namanya perempuan, saudara, angin LC. Kalau saudara tidak jenis angin LC itu tahu, angin LC itu 120 km per jam di gulungnya manusia. Nah, kalau seorang istri selalu ngomel-ngomel terus sama suaminya, dia menjadi angin, ya, akhirnya bisa berbahaya. Tapi kita harus harum. Amin, ibu-ibu. Khusus ibu dulu ya, karena memang karena angin itu, saudara, tengoklah jenis angin, semua angin namanya nama perempuan. Kenapa itu, saudara? Kayak enggak tahu kenapa jadi jenis angin, nama angin jadi nama perempuan. Iya. Jadi artinya, saudara, setiap orang itu ada keluhan. Tapi jangan asal dekat suaminya mengeluh, asal dekat suaminya mengeluh. Akhirnya suami nggak pernah tahan di depan dia. Anggonan ini nanti bakal mengeluh sama saya, pikir suaminya. Akhirnya, ya apa yang terjadi? Suaminya selalu ke sana, lumak sebentar ya. Padahal sebenarnya untuk menghindari keluhan tadinya. Ya, sebenarnya ada itu. Saya bukan karena saudara di sini, tapi memang ada seperti itu. Ya, itu makanya saudara, ya, kita harus seperti bunga mawar yang harum. Amin. Ya, jadi artinya dia kritik suaminya, nggak bertobat lah, beginilah, hanya keluyuran lah. Datang suaminya, tapi mama kan cuma main HP aja, Facebook, lupa mengurus anak-anak umpamanya, kan gitu kan, hanya sibuknya HP. Satu sisi suaminya nggak bertobat, satu sisi istrinya terikat dengan HP, Facebook, sampai nyuci pun lupa, masak pun lupa, anak-anak nggak diurus umpamanya. Mana lebih berat? Sama kan? Si istri mengkritik suami nggak bertobat, begini. Si suami terikat hanya kepada medsos, ya sama aja. Itu makanya mari kita menjadi harum. Amin. Ya, supaya ya kita ini, khususnya perempuan ini, dikatakan menjadi perempuan yang baik. Coba kita tengok waktu Maria membawa buli-buli pualam yang berisi narwastu yang mahal itu, minyak itu, saudara. Apakah kita tengok Maria pernah ngomong, tengoklah, udah kukasih sama kau minyak harum, sudah kurapi kau dengan minyak? Gak pernah, saudara. Maria itu tetap diam. Dia hanya mengurapi Yesus dengan segala hidupnya. Dan akhirnya Tuhan katakan, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan adalah untuk mengingat dia ini sebagai seorang perempuan yang telah memberikan minyak harum, ya, sangat harum. Dan Injil saja diberitakan akan mengingat dia ini, saudara. Itulah, ya, minyak yang harum itu ditumpahkan kepada kepala Yesus, ya, dan dia tidak mengatakan ini dia, aku tidak banyak bicara, dia diam, tapi sudah harum kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya, itulah mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki. Bagaimana mereka sahut menyahut. Ya, kalau kita lihat saudara, mawar dari Saron aku, dikatakan, kembali Kidungan pasal 1 tadi, Kidungan 1, ya, mawar dari Saron aku. Iya, bunga mawar dari Saron aku, bunga mawar di lembah-lembah. Ya, di lembah-lembah. Jadi memang ada di lembah. Dalam Alkitab banyak lembah. Ya, kalau kita lihat dalam Alkitab, Israel justru dibawa ke tempat yang berlembah-lembah. Tapi dalam tempat yang berlembah-lembah itu sangat subur, ya, sangat hebat, luar biasa. Dalam Ulangan pasal 11 kita lihat bagaimana, saudara-saudara, kita lihat di situ Israel itu, bangsa Israel dibawa satu tempat yang berlembah-lembah. Ya, kita lihat ayat yang ke-10 mulai. Ya, yang ke-10. Atau saya mulai, saudara-saudara, ayat yang ke-8 ya. Saya baca 8, saudara baca ayat 9. Ya. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat
untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang janjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 10, baca sama-sama ya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dan mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya adalah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Terus, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Nah, jadi bunga mawar dari Saron tadi dia dari lembah, ya, tapi bukan lembah yang lain, tapi ini lembah yang sangat bagus dikatakan ya. Satu negeri yang dikatakan ya yang berlimpah susu dan madu, ya, berlimpah susu dan madu. Satu lembah yang indah sekali, ya. Dari situlah mawar Saron itu tampil sehingga menyebarkan keharuman ya akan dia kemana-mana, saudara ya. Nah, kembali dalam Kidung Agung pasal 1 tadi ya. Iya, bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah valley. Jadi satu lembah di mana tadi yang pertama atau lembah, yang kedua ada lembah Ayalon, di mana di sana ada Yosua pernah menghentikan matahari, saudara ya. Dihentikannya matahari, berhentilah katanya saudara ya, di lembah Ayalon. Yosua pasal 10 kita lihat di situ saudara ya, bahwa matahari pernah dihentikan sama Yosua ya. Ayat yang ke-12 ya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di depan orang Israel, apa katanya saudara? Matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. 13 Yosua 10 ya, ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalas dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah-tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Siapa yang pernah menghentikan matahari saudara? Saya rasa nggak bisa ya. Itulah kehebatan dari firman Tuhan. Amin. Hal-hal yang tidak masuk di akal ya kan, bisa terjadi. Dihentikannya matahari itu di lembah Ayalon. Barangkali itu suatu matahari masalah, matahari pencobaan, matahari siksaan, matahari banyak ya yang kita hadapi, tapi bisa kita hentikan loh. Matahari berhentilah, persoalan berhentilah, penyakit berhentilah. Kalau kita lihat di sini Yosua ayat 12 ya. Oh ya, ini ayat 12 ayat 12. Lalu Yosua berbicara, dikatakan saudara-saudara apa? Matahari berhentilah. Coba kita bilang, siapa nanti kalau memang Yosua mampu mengatakan demikian, Yosua seperti manusia biasa seperti kita, ya bisa kita katakan itu saudara. Ya, tapi manusia kadang-kadang mengalami rasa takutnya banyak. Sekarang inilah banyak orang bilang, mana bisa dihentikan corona? Mana lebih hebat corona dari matahari? Konon katanya corona takut sama matahari, betul nggak? Iya kan? Apalagi corona, sedangkan matahari bisa dihentikan. Jadi itu bisa dihentikan kalau kita punya iman. Amin.
Ini firman Tuhan ini ya. Iya. Jadi dihentikannya. Masalah itu dihentikannya, penyakit itu dihentikannya, persoalan itu dihentikannya. Dalam nama Yesus penyakit berhenti. Keluar. Amin. Bisa loh. Karena semua jawabannya ada dalam firman Tuhan. Semua jawaban itu di dalam Alkitab ini ada, saudara-saudara. Kembali dalam Kidung Agung pasal 1 tadi, pasal 2 ayat 1. Ya, kita lihat saudara-saudara bagaimana dikatakan di sini, ya, bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Kita sudah dengar tadi bahwa Israel itu dibawa pada lembah-lembah yang subur, ya, lembah-lembah yang bergunung-gunung, lembah-lembah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kesanalah Israel dibawa oleh Tuhan. Kedua adalah lembah Ayalon, di mana Yosua menghentikan matahari. Dan yang ketiga juga kadang-kadang saudara seperti Daud pernah di bawah satu lembah, di lembah En-Gedi, di mana Daud itu pernah dikejar sama anak sendiri namanya Absalom, dan dikejar sama Raja Saul, ya, sehingga dia dikatakan sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman. Coba Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur 23 kita lihat di sini ayat 4 saudara, bagaimana Daud pernah berada dalam satu lembah kekelaman. Kita baca 23 ayat 4. Mari kita baca sama-sama ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada lembah kekelaman, gelap. Tidak ada bahasa Bataknya di situ ya. Ada yang punya HP bisa baca bahasa Batak, tapi atau bahasa yang lain lah, nanti aja kita baca. Tapi dikatakan satu lembah, Valley of the Shadow of Death. Jadi lembah kematian kalau bahasa Inggrisnya. Lembah kematian. Ya, memang saudara kadang-kadang itu nggak bisa kita hindari itu saudara. Namanya kematian. Mana bisa kita hindari kematian? Semua manusia akan mati. Nasa jolma iko mate, mereka mahitang betul tinggal sudah denon atau, ya kan? Semua orang pasti mati. Lembah kalau bahasa Inggrisnya kan lebih. Coba bahasa Inggris, ada nggak deaths di situ? Di sini cuma kegelapan. Ada bahasa Inggris, coba. Ya, I walk through the valley of the shadow of death. Nah, lembah bayang kematian. Ya, namanya sudah kematian. Jadi kita nggak bisa tolak fakta itu, saudara. Ya, fakta itu mengatakan bahwa manusia itu harus menghadapi lembah itu. Ya, lembah kematian. Umpamanya seorang suami kehilangan istri, atau istri kehilangan suami, atau ibu kehilangan anak dan sebagainya, itu lembah kematian. Ya, lembah kematian. Tetapi kalau dikatakan saudara, kembali dalam Mazmur pasal 23 4 dikatakan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Jadi lembah ini nggak bisa kita elak ini saudara. Gak bisa. Siapa yang bisa mengelak itu? Daud sendiri dikejar sama anak kandungnya Absalom yang memberontak. Daud sendiri dikejar sama Raja Saul, ya, yang sangat benci kepadanya. Dia berada di lembah-lembah itu saudara. Ya, itulah lembah yang dihadapi oleh Daud, saudara-saudara. Tetapi dikatakan ada yang menghibur dia. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tetap Roh Kudus hari ini bisa menghibur kita saudara. Firman ini bisa menghibur kita. Firman bagikan Roh Kudus juga yang sampai ke hati kita. Itu lembah yang dikatakan saudara tadi. Yang berikut ada lembah Akor. Coba kita lihat lembah Akor ini dalam Hosea pasal 2. Hosea pasal 2 ayat yang ke-13. Hosea pasal 2 ayat yang ke-13. Hosea
Ya, Hosea pasal 2 ayat yang ke-13. Kita baca. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan dirinya di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Nah, kenapa ini saudara kok bisa seperti ini? Aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Iya, sebenarnya sini hati Tuhan sedih karena apa? Karena orang Israel itu kembali berzina, ya, dengan menyembah berhala, ya, dengan kembali menyembah berbuat dosa, ya, dengan kembali kepada ilah-ilah lain, sehingga hati Tuhan menjadi sakit melihat tingkah laku daripada Israel ini. Akhirnya dia bilang, aku akan membawa dia kemana dibawanya saudara? Ke padang gurun. Kayak enak loh di padang gurun, pasti nggak ada air minum. Di sana pasti susah. Kita di sini masih bersyukur, Indonesia subur. Tapi di padang gurun apa yang ada di sana? Itulah saudara-saudara, aku akan bawa dia ke sana katanya, ya. Supaya apa? Aku mau berbicara kepadanya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudara, ya, itu sebabnya kita ini sekarang juga seringkali kita tidak sadar kita sebenarnya terlalu banyak, ya, telah terpengaruh dengan dunia ini, ya. Sudah banyak perhatian kita hanya kepada dunia saja. Seperti dua ibu gembala tadi, kita harus fokus harus lebih banyak fokus kepada Tuhan daripada kepada dunia ini. Amin. Ya, itu doanya tadi saudaraku, ya. Artinya apa saudara? Karena Tuhan ingin berbicara kepada kita. Sebenarnya saudara, yang paling indah kalau kita dengarkan suara Tuhan. Saudara tahu, ya, Elia itu hidup 3,5 tahun bukan karena segenggam buli-buli itu atau roti itu, tapi sebenarnya karena dia ada suara Tuhan. Maka Elia bisa hidup 3,5 tahun dipelihara hanya karena ada suara Tuhan, ada firman Allah yang bersuara kepadanya, sehingga dia kuat dengan suara Tuhan itu. Kuat dengan kuasa roh Tuhan, itulah firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari suara Tuhan. Ya, suara Tuhan sangat kuat. Itu sebabnya dikatakan saudara, lembah Akor berarti artinya apa saudara? Pintu pengharapan. Apa artinya lembah Akor? Pintu pengharapan. Kan ada pintu pengharapan. Membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Walaupun kita sudah di lembah yang sekarang ini, ya, artinya lembah kesusahan, lembah kesedihan, lembah permasalahan, ya, lembah yang banyak menyusahkan, lembah kesusahan, ya, tapi Tuhan masih kasih satu tempat namanya lembah Akor. Itulah artinya apa saudara? Pintu pengharapan, ya, pintu pengharapan. Ya, artinya dikatakan saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Jadi lembah Akor adalah lembah pengharapan, ya. Jadi kalau memang kita sedang berada di lembah, nyanyikan nyanyi bagus. Kita siapa? Memang bagus sekali yang mencipta menggubah lagu itu. Mungkin dia sudah baca nih Hosea pasal 2 ini, sehingga dia bilang, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tidak mengerti rencanamu,
namun tetap kupegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Itu namanya lembah pengharap, pintu pengharapan. Jadi saudara jangan putus asa. Masa-masa sekarang ini bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia juga sedang menghadapi masalah-masalah yang seperti berada satu lembah kekelaman itu, lembah Akor. Tetapi selalu dia mengatakan bahwa ada pintu pengharapan, ya. Dan yang berikut disebut lembah tengkorak. Coba kita lihat dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37. Ini ada lembah tengkorak. Ya. Lembah tengkorak ini saudara-saudara adalah satu lembah di mana Yehezkiel dibawa Tuhan ke tempat ini. Dan kemudian di tempat ini ternyata saudara-saudara adalah banyak tengkorak, tulang belulang manusia. Sama dengan Yesus yang dibawa ke Bukit Golgota. Di Bukit Golgota juga banyak tengkorak yang berserakan. Yesus juga dibawa ke lembah tengkorak. Dan Yesus akhirnya disalibkan, ya, dipalangkan Yesus di sana di lembah tengkorak itu, saudara. Ya, hidup bagaikan satu lembah berada di lembah tengkorak. Ya, lembah tengkorak. Sangat mengerikan lembah tengkorak itu. Sehingga dikatakan, oh anak manusia, bisakah tulang-tulang ini dihidupkan? Hanya engkau tahu Tuhan, engkau yang tahu, kata Yehezkiel. Sekarang bernubuatlah engkau, ya, supaya tulang-tulang ini bisa hidup kembali. Coba dulu Yehezkiel 37. Ya, ya, penuh dengan apa saudara? Penuh dengan tulang-tulang. Teruskan. Iya. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkau lah yang mengetahui. Lalu firman-Nya, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakan kepada, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Allah. Iya, saudara, ya, ini merupakan sesuatu nubuatan tentang Israel pernah migrasi ke Jerman pada waktu itu, ya. Pada zaman Hitler, saudara, ada sekitar kurang lebih 5 juta orang Israel dihantam, dibantai, dibunuh sama Hitler karena Hitler sangat benci sama orang Yahudi pada waktu itu. Ya. Maka tentara sekutu secara langsung melihat ke tempat Hitler itu. Ya, dibantainya semuanya. Sehingga saudara-saudara, memang betul, saudara, tulang belulang orang Yahudi pernah dibantai sama Hitler pada waktu itu, pada Perang Dunia Kedua, dihantam, ya. Dan tapi ini merupakan satu nubuatan. Akhirnya mereka yang hidup itu, saudara, yang lolos dari pembunuhan Hitler, orang Yahudi, kembali pulang, ya, pulang. Artinya hampir sekitar 2 juta orang Yahudi yang tersebar ke 4 penjuru dunia pada waktu itu. Setelah Israel merdeka tahun 1948, ya, orang Yahudi kembali ke Israel. Jadi sama dengan nubuatan, dikatakan bahwa orang Yahudi yang tersebar ke seluruh dunia itu akan kembali ke Israel sehingga mereka merdeka.
Ya, jadi itu adalah satu nubuatan bahwa Israel akan bersatu kembali. Coba Mika 2 ayat 12, coba lihat Mika 2. Mika ya. Mika pasal 2 ayat yang ke-12. Mika. Ya, kita baca sama-sama ya. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya ya Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukan seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Nah, ini nubuatannya saudara ya, bahwa dikatakan Tuhan akan mengumpulkan seluruhnya keturunan Yakub itu. Sisa Israel akan dikembalikan seperti kambing domba dalam kandang. Ya, mereka disatukan kembali, saudara-saudara. Ya, hingga pada waktu itu tahun 1948 ya, hampir 2 juta orang yang tersebar ke seluruh dunia kembali setelah kurang lebih ya 1828 tahun mereka terpencar akibat ulah mereka sendiri. Ya, itu telah tertulis sebenarnya supaya orang Israel itu akan menyatu kembali dan mereka menjadi satu bangsa yang kuat. Ya, bangsa yang bersatu, bangsa yang menjadi umatnya Allah. Ya, saudara-saudara ya, dalam nubuatannya dalam Yeremia 43:6. Coba kita lihat Yeremia 43 ayat 6. Atau Yesaya atau Yeremia, nanti kita baca ya, coba kita lihat dulu. Yeremia 43. Yesaya 43 ayat 6. Yesaya 43 ayat 6. Nah, kita lihat utara di sini menggambarkan Uni Soviet. Ya, Uni Soviet ini ya dikatakan sudah mengembalikan orang Yahudi yang berada di Soviet selama puluhan tahun. Ya. Iya. Saya baca. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah. Ini utaranya di Soviet ya, Uni Soviet. Dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dan dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Iya, ini dia saudara. Sehingga orang Yahudi yang imigran tadi, baik yang dari Jerman, baik dari Soviet, lewat nubuatan Yeskel 37 tadi terbukti saudara. Ya, anak manusia, dapatkah tengkorak ini dihidupkan? Sebenarnya Yeskel itu kan hanya melihat dalam satu visi penglihatan. Kenapa banyak kali tulang-tulang ini? Rupanya itu satu nubuatan bahwa Yeskel 37 ini akan tergenapi ketika terjadi satu perang waktu itu, sehingga Hitler membunuh jutaan orang Yahudi. Ya, sehingga tengkorak itu saudara dilihat sama pasukan sekutu, memang benar ada lokasinya itu dibunuh sama Hitler. Tetapi lewat nubuatan Yeskel tadi, ya, tulang-tulang itu bisa dihidupkan kembali. Artinya orang Israel dikembalikan baik dari utara maupun dari selatan. Amin. Halo, amin. Ngerti nggak saudara? Ya, semoga saudara nangkap. Itulah lembah tengkorak. Ya, dia harus bernubuat, saudara-saudara, mengadakan mujizat Allah supaya kita ini senantiasa penuh sukacita bahwa semua nubuatan dalam Alkitab itu sebenarnya tergenapi. Amin. Apa yang dikatakan firman itu benar. Haleluya. Iya. Apa yang dikatakan firman itu tidak pernah meleset. Yeskel melihat tulang kering di lembah itu saudara. Rupanya memang benar bahwa akan terjadi satu genocide kepada mereka Israel.
ya, di mana Hitler telah membunuh jutaan, ya sekitar kamp konsentrasi sekitar 5 juta orang Yahudi dibantai pada waktu itu. Dan pasukan Sekutu lihat memang benar. Dan Yehezkiel 37 ini benar, saudara-saudara. Nubuatan Yehezkiel 37 tadi, ya, dilihat, waduh, kok bisa sebanyak ini tengkorak ini. Dan memang benar, saudara. Apa yang lihat Yehezkiel terbukti nyata. Dan dihidupkan kembali ketika orang Israel itu kembali dipulangkan oleh dari utara. Hai, dikatakan, ya, berikanlah, jangan tahan-tahan, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Akhirnya mereka disatukan kembali tahun 1948 ketika mereka merdeka. Ya, saudara-saudara, itulah satu keadaan pada waktu itu, saudaraku, sehingga diizinkan untuk meninggalkan Rusia dan mereka menjadi satu bangsa yang utuh. Nah, kembali saudara yang kita lihat, itulah lembah tengkorak yang dilihat oleh Yehezkiel. Ya, di lembah itu juga ada bunga. Yesus melihat lembah itu, di lembah itu ada bunga. Bukan lagi melihat tengkorak, tapi melihat bunga yang indah. Amin. Amin. Tuhan tidak lagi memperlihatkan seperti Yehezkiel tadi satu tulang-tulang, tapi yang diperlihatkan adalah bunga mawar saron yang indah. Yesus mengatakan seperti itu, kita lihat dalam kitab Lukas 12. Lukas 12. Ya, Lukas 12. Kita lihat Lukas 12, saudara-saudara. Ya, ayatnya yang ke-26. Ayat yang ke-26. Ya. Saya baca saudara di sini ayat 26, nanti saudara baca ayat yang ke-27. Jadi jikalau kamu tidak sanggup, ulangi, Lukas 12 ayat yang ke-26 saya baca. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Baca ayat 27 sama-sama ya. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga ini. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian dan dari Allah, terlebih lagi kamu hai orang yang kurang percaya. Jadi saudara, Yesus membawa murid-murid dan kita semua sekarang ini untuk melihat bunga di lembah. Ya, supaya kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Amin. Karena dikatakan ini bicara tentang apa saudara? Kekhawatiran kan? Ya, ayat yang ke-28. Ya, iya. Hai orang yang kurang percaya. Coba ayat 26 tadi, 26. 26. Iya. Mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Jadi tidak perlu khawatir. Ya. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah bunga yang ada di lembah itu. Amin. Yesus sekarang ada di lembah melalui bunga tadi. Bunga tadi dia bayangkan dia dirinya sebenarnya Yesus Kristus itu. Petiklah dia dalam hati kita. Ya, kita taruh dalam hati kita. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah bunga yang indah. Itulah bunga dari Saron. Hari ini kita bersyukur, kita percaya bahwa firman Tuhan selama apa ini saudara PSBB ini saya sampaikan dalam seperti ini supaya agak lebih jelas. Nanti kalau semoga ini selesai, kita kembali normal lagi, tentu kita akan lebih banyak lagi dalam suasana sukacita yang indah sekali. Saya percaya Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, bahwa keadaan akan normal. Amin. Kembali dengan indah dan luar biasa. Kita selalu bersyukur pada Tuhan. Ya, saudara, baiklah, pada hari ini firman Tuhan yang kita dengar, ya, untuk selalu membawa kita, untuk dibawa kita kepada mawar Saron, ya, bunga mawar dari Saron aku. Itulah pribadi Yesus yang ditampilkan
sebagai sesuatu yang indah, ya. Satu flower, satu rose. Silakan pemain musik untuk memainkan musiknya. Kita akan nanti masuk dalam satu pujian. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku, bersamamu Bapa, ku hadapi semuanya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bersamamu Bapa, ku hadapi semuanya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berkuasa memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan Engkau ada. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Haleluya. Mari angkat tangan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Iya Bapa Roh Kudus, ajaiblah Engkau bisa yang ada di rumah, sidang jemaat yang di rumah sekarang ini, mari angkat tangan, pegang dadanya, saya mau berdoa. Mari angkat tangan kanan, tangan kanan ke atas, tangan kanan, tangan kiri di jalan. Iya. Apakah saudara sekarang sedang berada di lembah mana? Lembah kekhawatiran, lembah permasalahan, lembah yang mungkin tidak bisa terpecahkan secara manusia, atau sama yang dilihat oleh Yeskel tadi, hanya tengkorak, tidak ada lagi harapan. Tapi Yesus sudah mati di lembah tengkorak itu. Yesus sudah mengambil segalanya di lembah tengkorak itu. Sekarang kita mengharapkan Dia yang menolong kita, Dia yang mengeluarkan kita dari tengkorak itu, dari permasalahan itu. Kita pandang Yesus sebagai mawar saron di lembah yang indah itu. Haleluya Tuhan. Saya berdoa buat tangan-tangan yang terangkat ini, Bapak. Mungkin mereka sedang berada di satu lembah.
Tuhan, kami tidak berdaya Tuhan. Hanya Engkau pintu pengharapan kami. Lembah Akor, lembah pintu pengharapan. Bagikan Daud mungkin juga yang dikejar-kejar masalah, dikejar-kejar anak kandungnya Absalom, dikejar sama Raja Saul, dikejar persoalan, dikejar hutang, dikejar dengan segala macam masalah. Tuhan, kamilah orang-orang yang di lembah itu sekarang. Kami mengharapkan pertolongan-Mu Tuhan. Kasihani kami Yesus. Tolong kami, pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak berdaya. Dengan kepandaian, kecerdasan otak apapun kami tidak mampu menyelesaikan masalah kami. Tetapi hanya dengan penyerahan kami menyerah kepada-Mu Yesus. Engkau yang sanggup menolong kami. Tuhan, pegang kami. Tuhan, tolong kami saat ini Tuhan. Jangan biarkan kami Bapa. Ingat kami Tuhan. Hanya Engkau pengharapan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah tangan-tangan yang terangkat hari ini juga berkati. Oh Roh Kudus, Kau melihat semuanya hidup mereka. Kau sanggup memberkati, mengasihi, mengembalikan berlipat-lipat kali ganda dengan segala hidup mereka dalam satu kemenangan yang Tuhan angkat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan menghibur kami bagaikan mawar dari Saron. Itulah Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Baik, kita akan berikan persembahan. Kita nyanyi pujian. Nyanyian tadi yang dinyanyikan Tike, yang pertama-tama lagu yang tepuk tangan. Oh betapa ya begitu besar kasih. Sambil kita mari bersama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Kita akan memberi persembahan ke depan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku.
Puji Tuhan, Haleluya. di akhir ibadah ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Hari Rabu kita adakan yaitu pendalaman Alkitab. Diharapkan kita semua yang ada di rumah ya untuk tetap membuka ya bersama-sama. Jadi saya katakan tadi, kita artinya ibadah seperti biasa, jangan hanya menonton saja ya. Ya ada puji-pujiannya, ada firman Tuhannya, dan kemudian pada hari Rabu itu kita ikuti sampai selesai sehingga iman kita bertumbuh. Amin. Amen. Ya, kemudian juga hari Jumat tetap diadakan pendalaman Alkitab. Jadi meskipun ya doa penyembahan ya, hari Jumat doa penyembahan. Jadi meskipun ibadahnya di rumah sudah hampir 2 bulan, tapi seolah-olah tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena kita tetap mengadakan ibadah meskipun di rumah. Jadi seperti seolah-olah pindah tempat aja. Amin. Jadi tidak ada apa-apanya. Kenapa? Tadinya mungkin di gereja, kemudian di rumah. Kalau kita ikuti ibadahnya. Tapi kalau hanya kita nonton, saya yakin iman kita tidak akan bertumbuh. Ya, jadi mari terus kita ikuti sampai nanti Tuhan sendiri yang menentukan kapan kita kembali ibadah seperti biasa. Itu tergantung doa kita. Kemudian hari Minggu, sebagaimana kita adakan awal bulan, kita ada perjamuan kudus ya, supaya bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaat yang ada di rumah tetap ibadah seperti biasa. Bagaimana dilakukan di gereja ini, demikian juga di rumah. Misalnya puji-pujian, nyanyi juga ya. Kopi break lah. Kalau kemudian kan ada minum kopi teh kan. Mempersiapkan yaitu roti dan anggur di rumah. Mungkin apakah di ruang tamu ya, nggak mesti harus anggur atau roti yang yang asli. Jadi iman kita mengatakan itu adalah tubuh dan darah Yesus yang akan kita nikmati. Ya, di rumah masing-masing kita siapkan. Apakah itu sirup merah ya, artinya bukan itu kan hiasannya saja. Sesungguhnya iman kita mengatakan bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Ya, karena hari Minggu adalah perjamuan kudus bagaimana biasanya awal bulan, dan kita harapkan juga para petugas juga ya tetap ada di tempat ini untuk juga kita akan mengadakan perjamuan kudus sebagaimana biasanya. Nah, saya kira itu saja warta jemaat kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, sebagai tambahan, besok malam bagi yang mau ya ada doa semalam malaman. Ya, jadi karena setiap bulan kita rencanakan akan ada doa semalam malaman, karena dengan berdoa itulah kita akan lebih eksis lagi ya dalam iman kita kepada Tuhan. Siapa mau ikut doa semalam malaman boleh datang ke gereja untuk berdoa semalam suntuk. Kita akan akhiri, mari kita berdiri. Haleluya. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. kami memuji kebesaran.
bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan dalam Kidung Agung pasal 2 yang dalam tabernakel dia kemak pada pintu gerbang Allah menampilkan aku ada. Hari ini Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersama sidang jemaat-Mu Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala masalah, dalam hal apapun tampilkan keberadaan-Mu Tuhan. Dalam bentuk satu mawar saron yang indah yang Tuhan berikan untuk kami petik di hati kami masing-masing. Sekalipun kami berada di lembah-lembah, bayang-bayang maut seperti Daud, tapi Tuhan tetap menghibur dia. Di lembah-lembah tengkorak seperti Yeskiel, tapi Tuhan bernubuat sehingga nubuat Yeskiel menghidupkan mereka kembali Tuhan. Bahkan di lembah-lembah yang seperti lembah Akor Tuhan, Engkaulah pintu pengharapan kami dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa saat ini. Jika ada di antara kami yang sakit, kami panggil nama untuk mengusir sakit penyakit dari tubuh kami. Kami tolak, kami tengking dalam nama Yesus, keluar oleh bilur-bilurnya. Kami menjadi sembuh dalam nama Yesus. Berkati persembahan-persembahan pertama, kedua, ketiga, persembahan persepuluhan, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Kami berbuat bangsa kami Indonesia. Kira Engkau lihat bangsa ini Tuhan. Kau lihat pemimpin kami Bapak Presiden kami, supaya apa keputusan diambil oleh beliau Tuhan menjadi sesuai dengan keputusan Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan percaya bahwa kami akan keluar daripada kemelut ini. Kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Sebentar kami akan kembali pulang ya Bapak di surga, ke rumah masing-masing untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhanlah yang selalu melindungi kami, melihat kami dari surga akan hidup kami ini. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Pulanglah dengan damai sejahtera. Bawalah dan terimalah berkat anugerah, cinta kasih dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa